Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk memaparkan mengenai perangkat administrasi pembelajaran. Salat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, para kaum muslimin dan muslimat sekalian. Semoga kita senantiasa berada di atas sunnah-sunnah beliau dan selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan Rasul anjurkan. Langsung saja kita mulai mengenai apa, mengapa, dan bagaimana membuat perangkat administrasi pembelajaran. Terlihat ya share screen-nya? Apa ada yang terlihat? Kelihatan. Sudah terlihat. Nanti kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung nyalahkan mikrofonnya ya. On the spot ya, on the spot. Langsung tanya Iya, gitu on the ya. spot. Langsung bertanya. Karena waktunya terbatas. Apa sih perangkat administrasi itu? Ya kan, pertama kali kita harus tahu apa sih perangkat administrasi. Dalam KBBI, perangkat adalah alat perlengkapan, sedangkan administrasi adalah usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber, ya, personil maupun material. Ya, baik itu orang ataupun segala material atau bahan-bahan yang mendukung secara efektif dan efisien guna untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Nah, kalau yang tadi kalau dalam KBBI hanya perangkat itu adalah perlengkapan dan administrasi adalah segala sesuatu yang perlu dikerjakan. Sedangkan kalau menurut Kemendikbud nih yang tadi, yaitu usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber. Ya, jadi menggunakan semua sumber. Jadi nggak cuma dari individu saja, tapi perlu ada materialnya, yaitu bahan-bahan yang mendukung. Nah, jadi dapat dipahami bahwa perangkat administrasi adalah alat yang dirancang bersama untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Nah, jadi ini sangat mempengaruhi agar tercapainya tujuan pendidikan. Kita lanjut. Mengapa sih kita harus membuat perangkat administrasi? Ya kan, itu pertanyaan selanjutnya. Ya, mengapa? Yang pertama, tentu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, yang kedua, efektivitas. Ya, yang pertama tadi mencapai tujuan pembelajaran, tentu kita ketika mengajar, ya, nggak hanya berada di depan terus menyampaikan materi tanpa ada tujuan. Ya, tanpa ada tujuan pembelajaran. Misalkan contoh seperti ini. Ketika di pertemuan pertama kita tidak membuat perangkat administrasi pembelajaran gitu kan. Kemudian kita langsung menyampaikan apa yang kita tahu mengenai pembelajaran tersebut. Itu tentu tidak akan mencapai tujuan pembelajaran karena perlu ada tujuan dari pembelajaran tersebut. Jadi misalkan di pertemuan pertama, kita cukup bahas mengenai bilangan bulat saja, pengertian-pengertiannya, karena kan itu banyak tuh cakupan dari pengertian-pengertiannya. Jadi nggak melebar kemana-mana, sehingga ketika di pertemuan pertama tersebut,
tujuan pembelajarannya dapat, anak-anak atau peserta didik pun dapat memahami dengan baik. Tapi kalau misalkan kita tidak merancang tujuan pembelajaran, tentu itu akan membuat beban belajar dari peserta didik itu akan berat, ya kan? Yang harusnya di pertemuan pertama itu baru pengertian bilangan bulat, tapi sudah merambah atau sudah menuju ke operasi bilangan bulat, ya, itu akan menambah beban peserta didik. Berbeda ketika kita sudah merancang tujuan pembelajaran. Terus yang kedua, efektivitas, ya. Tentu saja setelah kita merancang administrasi pembelajaran, tentu itu akan berdampak penghematan waktu atau efektivitas dalam kita mengajar, memberikan materi, dan juga peserta didik pun nyaman dalam keadaan seperti itu. Maksudnya nyaman di sini adalah beban belajarnya pun terarah, ya. Jadi jangan pada satu hari sudah misalkan ada 4 pembelajaran gitu kan, pembelajarannya berat-berat, tapi ketika kita sudah merancang administrasi, ya kan, oh ini di hari tersebut kita sudah merancang tujuan pembelajarannya seperti apa, terus juga kan tentu ada pembelajaran selanjutnya, itu akan berpengaruh sekali terhadap efektivitas waktu yang sudah atau akan kita gunakan. Nah, terus selanjutnya tentu ketika sudah merancang dengan baik, itu akan membuat setiap komponen atau perangkat pembelajaran tersebut, ya, dari mulai kita masuk ke dalam kelas hingga di akhir, itu akan tertata secara sistematis. Selanjutnya, nah, kalau kita sudah membuat perangkat pembelajaran, berarti itu menunjukkan bahwa sumber daya tersebut atau guru yang mengajar itu menunjukkan profesionalismenya, ya, termasuk bagian dari profesionalisme seorang guru. Jadi itu 4 hal yang mengapa kita harus membuat administrasi pembelajaran. Nah, ini urutan perangkat administrasi pembelajaran kemarin sudah sempat disampaikan ya oleh Ustaz Halim. Saya hanya sedikit saja. Jadi yang harus dibuat urutannya yaitu pertama kita harus punya dulu kalender pendidikan. Setelah kita punya kalender pendidikan, kita buat analisis minggu efektifnya. Setelah itu analisis SKL, KI, dan KD. Setelah membuat 3 komponen itu, lanjut lagi ke silabus, prota, prosem. Terus kemudian membuat RPP, LKPD, instrumen penilaian. Ini satu komponen ya, dari RPP itu sudah tertuang LKPD, sudah tertuang juga instrumen penilaian. Kemudian ada jurnal, presensi siswa, buku nilai. Selanjutnya kisi-kisi soal PTS, PAS, dan PAT ya. Setelah itu analisis KKM, analisis butir soal dan hasil. Nah, ini adalah perangkat administrasi pembelajaran yang perlu dibuat oleh guru. Tapi kita di sini hanya membahas 3 komponen ini ya. 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita masuk ke analisis alokasi waktu minggu efektif. Nah, analisis waktu minggu efektif ini mengacu pada kalender akademik pemerintah pusat. Ya, karena kita berada di DKI. DKI itu kan termasuk pemerintah pusat. Tapi ketika kita masuk ke daerah, misalkan ke Kota Bogor, atau daerah-daerah sekitar Bogor gitu kan, itu masuknya ke pemerintah daerah. Atau ke kabupaten, berarti kita
mengacunya pada kalender akademik pemerintah kabupaten. Nah, caranya gimana? Tinggal kita cari di Google, karena ini merupakan sebuah keputusan ya dari pemerintah. Jadi kita bisa langsung cari di Google. Contohnya seperti ini, kalender pendidikan Jakarta 2021. Yang tadi disampaikan oleh Ustadz Halim, itu ada dasarnya, yaitu kalender pendidikan Jakarta tahun 2021 nanti keluar. Bentuknya seperti ini, bentuk edarannya. Ya, nanti ada aturan-aturannya, terus diberikan lampiran di terakhir itu kalender pendidikan di DKI Jakarta. Nah, kalender pendidikan ini boleh dimodifikasi, ya. Lihat kan yang terlihat di layar itu berbeda dengan yang tadi disampaikan oleh Ustadz Halim, karena tadi sudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan sekolah, ya. Tentunya dengan mengikuti aturan yang diarahkan oleh pemerintah. Nah, ini dia kalender pendidikan yang tadi disampaikan oleh Ustadz Halim. Langkah pertama untuk membuat alokasi waktu minggu efektif, kita harus menghitung berapa minggu setiap bulannya. Ya, berapa minggu setiap bulannya. Syarat pada bulan tersebut terhitung minggu adalah ketika sudah ada 3 hari, ya, minimal 3 hari. Minimal ada 3 hari belajar di sana. Kalau tidak ada 3 hari, maka tidak masuk ke dalam minggu efektif. Nah, itu ya panduannya. Jadi perlu ada 3 hari yang dia itu ada kegiatan belajar mengajar. Namun kalau misalkan dia tidak ada kegiatan belajar mengajar, maka tidak masuk ke dalam minggu efektif. Kita lihat di sini pada bulan Juli. Langsung kita masuk ke bulan Juli. Di sini kalau dilihat ada 5 minggu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Namun perhatikan di sini. Pada yang merah 1, 2. Ya, itu masuk ke dalam libur semester genap. Ya. Karena ini masuk ke dalam libur atau disebut sebagai minggu tidak efektif, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai minggu dalam Juli. Ya, jadi nggak kehitung. Dan karena kita juga di sini hanya Senin sampai Jumat, Sabtu dan Ahad kan libur. Jadi nggak termasuk, Sabtu tidak terhitung sebagai hari belajar. Nah, kemudian untuk bulan Juli kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4. Ya. Ini masuk berarti bulan Juli ada 4 minggu. Terus kemudian kita lihat di bulan Agustus. Di bulan Agustus ada di sini kalau kalian lihat 1, 2, 3, 4, dan 5. Namun di sini hanya ada 2. Ya, di sini hanya ada 2 yang efektif, berarti ini nggak termasuk ke dalam minggu efektif.
Atau berarti untuk bulan Agustus hanya ada 4 minggu. Selanjutnya bulan September. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 minggu efektif. Terus kemudian di bulan Oktober ada 4. Ya. Terus kemudian kita lihat di bulan November hanya ada 4. Ini nggak masuk. Ya, 2 ini nggak masuk. Karena hanya ada 2. Tadi kan minimal harus ada 3 hari. Terus kemudian di bulan Desember ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Atau dirangkum seperti ini. Ya, jadi bulan Juli ada 4 minggu, Agustus 4 minggu, September 5, Oktober 4, November 4, dan Desember 5. Dengan total jumlahnya berarti ada 26. Ya, ini jumlah minggu. Kemudian, untuk jumlah minggu yang tidak efektif, ya, dalam aturan yang di kalender pendidikan DKI, itu menyebutkan bahwa segala bentuk pembelajaran, baik itu PTS ataupun PAT, ya, walaupun di sana tidak ada keterangan PTS PAT, tapi ada keterangan yang menyebutkan bahwa segala bentuk pembelajaran itu termasuk ke dalam minggu efektif. Sehingga berdasarkan aturan tersebut, ujian PTS dan ujian penilaian akhir semester itu masuk ke dalam minggu efektif. Ya. Nah, sehingga kita lihat di bulan Juli, ya, ada 2 yang tidak efektif. Yaitu yang di minggu yang pertama, terus kemudian dengan yang ini nih, MPLS. Karena kan di MPLS itu tidak ada pembelajaran biasanya ketika kita masuk pertama kali. Ya, ini sehingga di bulan Juli ada 2 minggu yang tidak efektif. Terus kemudian di bulan September ada 3 hari nih, ya, 3 hari yang tidak efektif, sedangkan yang efektifnya hanya ada 2. Sehingga ini masuk ke dalam minggu yang tidak efektif. Kita tulis di sini perkiraan AKM, berarti jumlah minggunya hanya 1, ya, karena yang dipakai hanya 1. Terus kemudian selanjutnya terakhir ada di bulan Desember. Kita lihat di bulan Desember ada 2 yang tidak efektif, yaitu class meeting, ya, yaitu di ini nih, tanggal 13, 14, 15, 16, ya kan, itu tidak efektif. Dan kemudian libur semester. Ini libur semester ada 2 minggu. Sehingga di total jumlah minggu yang tidak efektif adalah 6. Nah, kemudian setelah kita membuat tabel berapa jumlah minggu setiap bulan, terus kemudian yang tidak efektif, kita masuk ke sini. Kita menghitung berapa sih banyaknya minggu efektif, ya, yang ada pada tahun ajaran 2021-2022. Ya, tadi kan 26, ini yang sebelumnya, 26 jumlah minggunya dan yang tidak efektifnya ada 6.
Berarti belum diganti nih. Afwan, berarti ini 26 dikurang 6 ya. Ini bukan 10 nih, 6. Jadi 20 minggu efektifnya, terus kemudian banyaknya jam pelajaran efektif. Ya, tadi kan kita sudah dapat minggu efektifnya 20 minggu, banyak jam pelajaran efektifnya berarti 20 minggu dikali jam pelajaran kita. Ya, kalau di sini matematika ataupun bahasa Indonesia itu 4 jam pelajaran, jadi dikalikan 4. Kalau misalkan contoh lain seperti IPS itu hanya 1 jam pelajaran. Ya, karena ini pada kondisi pandemi, yang tadinya 2 jam pelajaran jadi 1 jam pelajaran, terus kemudian yang matematika yang tadinya 5 jam jadi 4 jam. Sehingga kalau tadi kasusnya IPS berarti 20 dikali 1. Maka jam pelajarannya menjadi 20 jam pelajaran. Tapi karena ini 4 jam pelajaran, berarti 20 kali 4 yaitu 80 jam pelajaran yang kita punya ketika di semester pertama. Terus selanjutnya, setelah kita buat jam pelajarannya, kita buat distribusi alokasi waktu, yaitu yang memuat di sini kompetensi dasar apa saja yang akan dirancang, ya, yang akan kita sampaikan selama semester 1, terus kemudian alokasi waktunya. Nah, di sini untuk kompetensi inti semuanya sama ya, 1, 2, 3, 4. Karena hanya ada 4 kompetensi inti. Nah, di sini saya sudah membuat ada 4 materi yang akan disampaikan ketika di semester pertama. Yaitu di sini dilihat di materi pertama ada 3 KD yang 3 titik ya, atau 3.1, 3.2, 3.3 dan 3 juga KD 4.1, 4.2, 4.3. Ini KD ini walaupun ada 3 tapi materinya 1, yaitu bilangan bulat ya. Karena setiap KD itu punya setiap materi itu punya KD yang berbeda-beda. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Ya, sesuai dengan materinya itu berapa KD. Terus kemudian alokasi waktunya 18 jam pelajaran. Ya. Untuk materi pertama. Terus kemudian untuk materi kedua hanya ada 2 KD di 3 ya. Terus 2 KD juga di 4. Yaitu saya alokasikan 14 jam pelajaran. Terus kemudian materi ketiga 16 jam pelajaran. Materi keempat 12 jam pelajaran. Nah, untuk menentukan alokasi waktu ini tentu kita perlu tahu dulu nih setiap materi itu kira-kira gimana sih daya serapnya anak-anak ketika ternyata bebannya itu banyak ya, bebannya banyak atau kemungkinan peserta didik itu sulit untuk memahaminya secara cepat, ya berarti kita perlu alokasi waktu yang lumayan banyak. Contohnya seperti ini, ketika ada 3 KD pada bilangan bulat itu terdiri dari beberapa submateri yang lumayan banyak. Ya, jadi saya buat di sini untuk materi pertama saya lebihkan. Ya, lebih banyak daripada materi-materi yang lain. Terus kemudian bisa dilihat di sini pada materi ketiga. Ini bobotnya itu lumayan sulit ya untuk anak-anak, jadi saya lebihkan juga. Nah, sedangkan lihat di yang materi keempat karena ini lumayan mudah daya serapnya anak-anak,
itu saya buat lebih rendah daripada yang lain. Nah, kalau dijumlah ini 60 jam pelajaran. Sedangkan yang kita punya adalah 80 jam pelajaran. Berarti 20 jam pelajaran ini kita bisa buat sebagai cadangan. Ya. Ataupun jika ternyata kita bisa mengalokasikan semua jam pembelajaran itu nggak apa-apa, it's okay. Ya, jadi 80 jam pelajaran itu sudah masuk ke 4 materi. Ya, namun karena di sini saya kira sudah cukup 60 jam pelajaran itu buat mengajarkan 4 materi ini, sehingga ada cadangan jam pembelajaran. Nah, cadangan jam pembelajaran ini bisa kita gunakan sebagai remedial, atau misalkan ada materi yang tidak tercapai gitu kan. Jadi ini walaupun kita sudah buat rencana, ternyata qadarullah ketika di lapangan ternyata, oh ini nggak cukup nih. Misalkan ini 12 jam pelajaran nggak cukup, berarti kita bisa gunakan cadangan pembelajaran. Nih, pada jam cadangan. Ya, jadi ini hanya berupa rancangan yang dimana kita sudah planningkan demikian, namun qadarullah ketika di lapangannya berbeda, itu nggak apa-apa. Ya, yang penting ketika kita sudah punya 80 jam pelajaran, kita bisa memetakan 80 jam pembelajaran itu selama 1 semester dengan baik. Seperti itu. Nah, dan di akhir, ini masih ditulis lagi, banyaknya jam pelajaran efektif 20 minggu dikali 4 jam pelajaran sama dengan 80 jam pelajaran. Nah, selanjutnya adalah pengesahan. Ini pengesahan tulis Jakarta, tempatnya, tempat kita membuat dokumen ini atau file ini. Terus kemudian bulannya bulan apa? Bulan Juli 2021, ya kan? Terus kemudian mengetahui ada guru mata pelajaran. Karena di Mafaja ada 2 guru mata pelajaran, jadi dibuat 2 kolom. Ya, di sini Ustadz Abu Halim Kusuma, terus kemudian yang keduanya untuk yang akhwatnya Bu Nur Afni, dan kepala sekolah Ustadz Rahmat Hidayat Bahtiar. Selanjutnya untuk silabus saya hanya sedikit ya menyampaikan. Ini perlu dibuat silabus ini setelah kita membuat analisis alokasi waktu. Nanti setiap sampel yang saya sampaikan sudah dibuat dalam Google Drive. Insya Allah nanti akan di-share setelah ini. Jadi bisa melihat acuannya seperti apa. Selanjutnya analisis SKL, KI, KD, dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, standar kompetensi lulusan, kita harus tahu dulu nih SKL itu apa. SKL itu adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk SKL ini diatur dalam Permendikbud nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Nah, SKL ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik, dan tenaga pendidikan, standar sarana, prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Nah, itu sudah diatur dalam Permendikbud nomor 54, nanti berupa lampiran ya, dan ini untuk yang SMP, MTS, SMP LB, atau paket B.
Nah, dimensinya ada 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini tinggal kita lihat saja yang nantinya SKL ini sangat berguna pada dokumen analisis ini yang akan dibahas. Ya, kita langsung masuk ke contohnya, analisis KI KD dengan IPK dan materi pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, kita lihat di sini tabelnya yaitu SKL dulu. Nah, SKL ini yang pertama itu untuk kompetensi inti. Oh iya, untuk kompetensi inti di sini kan hanya ada 3, sedangkan kompetensi inti itu perlu juga SKL. Jadi untuk kompetensi inti pertama dan kedua itu kita masukkan yang dimensi sikap, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Nah, itu masuk ke dalam SKL dari kompetensi inti yang pertama dan kedua. Ya, untuk kompetensi inti ini sudah juga diatur dalam Permendikbud ya, nomor 54 tadi. Untuk yang KI yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Ini cukup tinggal disalin saja dan kemudian ditempel. Nah, KD-nya. KD-nya ini juga sudah dirancang oleh tim kurikulum. Ada beberapa KD dalam kompetensi inti yang pertama. Assalamualaikum Pak Hafid. Pak Hafid, suara tidak terdengar Pak Hafid. Sepertinya Pak Hafid mengalami sedikit kendala teknis. Kita tunggu saja Bapak dan Ibu sekalian. Mohon tetap bersabar, ini ujian ya, jangan sampai mual ya. Silakan tetap standby di laptopnya masing-masing atau perangkatnya masing-masing. Jazakumullahu khairan.
Baik. Pak Hafid masih ada kendala di rumah. Qadarullah. Jadi kita tunggu ya. Sambil menunggu Pak Hafid, ada yang ingin Ana sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Oh ya, Pak Hafid sudah datang ini. Halo, Assalamualaikum Pak Hafid. Waalaikumsalam. Apaan ini tadi tiba-tiba mati. Oh, belum bayar listrik ya. Aduh. Baik, Pak Hafid, bisa dilanjutkan? Iya. Nah, monggo. Nah, kita lanjutkan. Jadi untuk ini, untuk SKL, kompetensi inti, KD, dan IPK, bagian pertama dan kedua, itu sudah dirancang. Ini untuk yang kedua. SKL-nya tadi sesuai dengan Permendikbud, tinggal disalin. Terus kemudian kompetensi intinya juga sudah ditetapkan dalam Permendikbud. Kompetensi dasarnya sudah dibuat juga. Dan setiap ini berlaku untuk setiap mata pelajaran, ya. Namun jika ada yang mau dimodifikasi, bisa dimodifikasi di bagian IPK-nya saja, ya. Tadi untuk yang pertama itu berkaitan dengan menghayati dan mengamalkan ajaran agama, berarti bisa kalau misalkan mau dimodifikasi, modifikasi di bagian IPK. Tapi jika tidak bermasalah, tidak ada yang perlu ditambahkan, bisa langsung copy paste saja. Untuk di kompetensi inti yang kedua, juga demikian. Ini tentang perilaku dari peserta didik ya. Oh ya, tadi juga Ana lupa menyampaikan bahwa setiap kompetensi inti, KD, dan IPK ini saling berhubungan. Kompetensi inti ini akan membreakdown KD. Ya, akan di-breakdown terus kemudian jadi KD. Terus kompetensi dasar ini di-breakdown menjadi IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Jadi saling berhubungan satu sama lain. Untuk yang pertama dan yang kedua tadi sudah dirancang sekali lagi, jadi cukup tinggal di copy paste saja. Namun ketika mau dimodifikasi, bisa dimodifikasi di bagian indikator pencapaian kompetensi. Mungkin saja barangkali di Diniyah ada indikator pencapaian kompetensi yang perlu ditambahkan, bisa menambahkannya. Nanti bisa berkonsultasi dengan Ana jika memang kira-kira yang ini nggak sih bisa nggak masuk nggak ke dalam kompetensi inti yang pertama gitu kan, atau yang kedua, bisa berkonsultasi ke Ana. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, kompetensi inti yang ketiga. Ini dalam SKL masuk ke dalam pengetahuan, ya, dimensi pengetahuan. Setiap kompetensi inti yang ketiga itu berkaitan dengan pengetahuan. Untuk SKL-nya tadi tinggal copy paste saja dari peraturan yang tadi, nomor 54. Nah, ini KD-nya berdasarkan pada KD-KD yang ada. Kalau misalkan di sini dilihat untuk KD bagian 3 dan 4 itu juga sebenarnya sudah ada juga KD-KD ini ya, khusus buat 3 dan 4 itu ada di Google karena juga sudah diatur oleh Kemendikbud mengenai KD 3 dan KD 4, yaitu mengenai pengetahuan dan keterampilan. Jadi ini semua KD ini tinggal di copy paste saja di
peraturan dari Kemendikbud. Nanti juga ada di insyaallah di Google Drive mengenai KD 3 dan 4 dari setiap mata pembelajaran. Ya, terus kemudian untuk IPK-nya berarti breakdown dari KD, ya. Nah, IPK ini kalau di matematika karena kita punya buku referensi, kita gunakan buku referensi tersebut. Nah, di buku referensi itu juga sudah ada pada setiap bab di bagian paling depan itu ada indikator pencapaian kompetensi apa saja sih yang perlu dicapai oleh peserta didik. Ya. Jadi selama itu punya buku referensi, bisa kita lihat di buku referensi tersebut, insya Allah ada panduannya, apa saja IPK yang akan dicapai oleh para peserta didik. Ya, tentunya IPK ini nggak bisa melebar luas dari KD. Jadi misalkan KD-nya tentang bilangan bulat, tentu IPK-nya juga berkaitan dengan bilangan bulat. Ya, nggak bisa misalkan berubah jadi aljabar, itu tidak sesuai. Ya. Terus kemudian materi pembelajaran. Oh iya, tadi untuk yang pertama sama kedua karena tidak ada materi pembelajarannya, ya jadi cukup di strip, tadi lupa menyampaikan. Ya, karena untuk pengetahuan umum ini tidak ada, begitu pula dengan yang diniyah, karena semuanya itu materi pembelajaran itu dimulai dari kompetensi inti 3 atau KD 3 dan 4. Untuk 1 dan 2 cukup dikosongkan. Ya, karena itu berkaitan dengan sikap. Sedangkan kalau yang ini, yang 3, itu materinya berkaitan dengan pengetahuan, dan untuk yang keempat berkaitan dengan keterampilan. Materi pembelajarannya kita lihat di sini yaitu bilangan bulat dan pecahan. Ya. Itu ditulis di sini apa aja sih. Ini atas topiknya ya, yang di atas topik yang dibicarakan atau yang akan dipelajari, terus kemudian bawahnya ini adalah subtopik. Subtopik itu dalam bilangan bulat dan pecahan apa aja sih yang akan disampaikan gitu kan, yaitu membandingkan bilangan bulat dan pecahan, terus kemudian mengurutkan bilangan bulat, ada operasi sifat-sifat operasi hitung, bilangan bulat dan pecahan, ya. Tentu ini juga bisa dilihat dari buku referensi yang dipegang oleh para guru. Jadi tinggal menulis saja apa saja subtopik yang ada pada materi tersebut. Ya, di sini bahasanya materi pembelajaran itu topik dan subtopik ya. Nah, terus kemudian yang keempat ini berkaitan dengan keterampilan. Ya. Kompetensi yang keempat ini berkaitan dengan keterampilan. Ini masih berkaitan dengan yang tadi. Ya. KD-nya ini KD dari 4.1. Namun di sini karena hanya ada 1 KD, berarti tulis aja 1, nggak apa-apa. Jadi KD itu nggak misalkan kalau misalkan dia 3, berarti langsung tulis 3. Kalau misalkan KD-nya hanya ada 1, tulis 1. Gitu ya. Nah, terus IPK-nya tentu nggak melebar daripada KD. Di sini berkaitan dengan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar.
Ya, materinya juga ditulis lagi materinya, terus subtopik-topiknya. Karena tadi KD 3.1 berkaitan dengan KD 4.1, ya kan? Karena topiknya sama, berarti kita tinggal tulis subtopiknya di sini. Ya, karena topiknya sudah disampaikan di 3.1. Yang tadi, ya. Begitupun selanjutnya. Ini yang dipaparkan di sini hanya satu materi, ya, atau satu topik. Kalau misalkan dilihat, nanti ada beberapa contohnya di Google Drive. Itu bisa dibuat beberapa topik yang lain juga boleh. Tapi disarankan untuk analisis KIKD ini, kalau bisa langsung semua topik disampaikan. Jadi selama 2 semester, apa saja sih KD-nya, terus kemudian IPK-nya, dan materi pembelajaran apa aja yang ada di materi atau KD tersebut. Nah, terus terakhir, lembar pengesahan. Pengesahan. Ya, Jakarta, bulan apa dibuatnya, terus kemudian mengetahui guru mata pelajaran ada 2, ya kan, terus kemudian kepala sekolah. Nanti tinggal ditanda tangan. Itu mengenai analisis KI dan KD. Sekarang kita masuk ke membuat RPP, LKS, dan rubrik penilaian. Nah, Afwan Pak Hafid. ya. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya dari penjelasan 2 hal yang tadi, mungkin dipersilahkan. Iya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Afwan Pak Hafiz, kalau bisa ke kalender tadi deh. Anak agak bingung yang kalender tadi. Nih. Ya. Kita misalnya misalnya di bulan, sebentar. Bulan apa ya? Bulan Agustus deh, misalnya bulan Agustus. Iya. Itu kan pekan terakhirnya nggak dihitung ya? Iya, nggak dihitung. Karena cuma ada 2 hari efektif. Nah, gimana kalau misalnya nanti di hari tersebut itu kan ada jam pelajaran aslinya ya, tanggal 30 misalnya, anggap ada pelajaran bahasa Arab lah misalnya. Iya. Nanti pada saat ini ngomongnya Ana jadi masuk ke ini ya, ke Promes. Iya, nggak apa-apa. Promes apa Prota ya? Prosem kali. Iya, antara Prosem atau Prota itu kan yang ada kolom 1, 2, 3, 4, 5 itu ya. Itu kolom minggunya, Sat. Itu kolom minggu. Oh, tetap aja itu tetap dimasukin ke minggu ke-5, berarti tetap dihitung dong. Enggak. Jadi analisis alokasi waktu ini juga menentukan prosem sama protanya. Jadi kalau misalkan di sini di bulan Agustus hanya ada 4 minggu, berarti prosemnya juga 4. Terus kalau tanggal 30 masuknya ke mana tuh? Masuk ke hari efektif, Stat. Kan ini kan minggu. Hari efektif itu beda dengan analisis minggu efektif. Karena kalau analisis minggu efektif itu dihitungnya minggu. Iya, maksudnya di Promes. Promes ya. itu kan ada ya, misalnya KD 1 misalnya gitu ya, atau KD berapa. Nah, itu diajarinya di pekan pertama, apa pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat misalnya. Nah, sedangkan di Agustus itu kan tanggal 30 belajar juga tuh. Misalnya kena di tanggal 30 itu ada satu KD baru. Dia dimasukin ke minggu keempat apa minggu ke-5 di Agustus. Masuk minggu keempat, Stat. Dimasukin minggu keempat aja gitu. Iya. Walaupun di analisis
alokasi waktunya tidak dianggap sebagai minggu efektif, tetapi di lapangan ternyata kita ada kegiatan belajar mengajar kan seperti itu. Itu tetap ditulis seperti ini. Ini sesuai dengan aturannya. Oh, berarti dia dimasukinnya ke minggu keempat aja ya? Iya, minggu keempat, Sat. Afwan, Ana pertegas lagi sedikit. Jadi kalau misalnya bahasa Arab misalnya ya, dalam satu pekan itu cuma ada 2 jam pelajaran, cuma ada 1 hari doang. Iya. Berarti nanti minggu keempatnya itu dihitung 2 dong, di bulan Agustus. Gimana, Sat? Aduh, coba. Iya, agak repot juga soalnya nih, Sat. Bahasa Arab. Iya. Anggap dia ada di hari Senin pelajarannya. Dalam satu pekan cuma 1 hari doang. 1 hari kan 2 jam pelajaran ya, Sat ya? Iya. Nah, anggap misalnya seperti itu dia jatuhnya di hari Senin. Nah, nanti di tanggal 30 itu kan nggak dianggap sebagai pekan kelima, tapi dianggapnya sebagai pekan keempat. Dengan begitu berarti pekan keempat ada 2 hari. Ada 4 JP. Iya, 4 JP benar. Begitu aja ya? Iya. Oke. Coba Ustadz Nur juga perhatiin deh di sini deh. Di Agustus ini sama September. Itu kan saling berkaitan ya. Agustus sama September. Di September jadi 5, ya kan? Iya, betul. Itu juga bisa masuk kalau misalkan didefinisikan itu September ini bisa masuk 30-31 ini masuk ke dalam ini. Berarti September. Tanggal 30 Agustus masuknya ke pekan pertama gitu aja ya? Pekan iya, pertama yang di bulan September. Ya, ini yang Anda bingungin. Nanti biar pada saat pembuatan promesnya nggak ngaco gitu, maksudnya begitu kan? Jadi pekan kelima Agustus tanggal 30 dan 31 lah itu dimasukinya ke pekan pertama bulan September gitu aja ya? Iya. Oke, siap. Syukran, Sat. Afwan. Ada lagi? Kalau di promes itu udah baku, tapi kalau misalkan di lapangan fleksibel aja gitu. Dapat saran juga dari ayah nih, yang merupakan asesor kurikulum 2013 katanya. Walaupun di prosem itu sudah baku, tapi kalau di lapangan itu fleksibel aja. Siap. Sekali lagi tuh. Syukran, jazakallah khairan. Afwan. Alhamdulillah ada masternya di belakang Mahafid. Jazakallah khairan. Ada lagi? Monggo Bapak dan Ibu, mumpung masih ada kesempatan ya, bisa langsung yang merasa bingung ya, atau bingung sekali atau bingung banget ya, boleh bertanya ya, supaya nanti fresh gitu. Kalau tidak ada, mungkin nanti bisa lanjut ke bagian berikutnya, Pak Hafid. Baik, mungkin bisa dilanjut Pak Hafid, waktunya masih ada 20 menit. Mungkin nanti bisa ketika bertemu bisa langsung konsultasi, silakan saja jika ada yang mau ditanyakan. Insya Allah kalau misalkan itu bisa dijawab oleh Ana jawab. Kalau misalkan tidak, nanti Ana akan cari referensi untuk membantu menjawabnya. Wapri.
Mapri. Bagaimana membuat RPP, LKS, dan rubrik penilaian? Agar tercapai sebuah tujuan yang jelas, tentu perlu ada rencana yang matang agar terlaksana sesuai yang diharapkan. RPP mudah banget. Ini akan disampaikan apa dan bagaimana membuatnya, LKS apa dan bagaimana membuatnya, rubrik penilaian apa dan bagaimana membuatnya. Apa sih RPP? RPP itu rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar. Itu yang ditetapkan dalam standar isi yang dijabarkan dalam silabus. Menurut Kunandar, yang diterbitkan tahun 2011, halaman 263 nih hasil dari ini ya, penelitian. Terus kemudian fungsi dan tujuannya. Apa sih fungsi dan tujuannya untuk mempermudah? Yang pertama mempermudah dan memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Terus kemudian yang kedua, guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Itu masih menurut Kunandar di halaman selanjutnya. Terus fungsinya adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Komponennya nih, berdasarkan Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Yang pertama, itu tentu saja ada identitas mata pelajaran dan alokasi waktunya. Terus yang kedua, standar kompetensi. Yang ketiga, kompetensi dasar. 4, materi ajar. Yang kelima, tujuan pembelajaran. 6, metode pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. 7, sumber belajar. Ya, alat atau bahan sumber belajar. Yang 8, rubrik penilaian. Ya, jadi dalam RPP itu harus memuat 8 komponen ini. Jika ada satu yang belum termuat dalam RPP tersebut, maka perlu ditambahkan. Nah, langkah menyusun RPP. Ya, tadi sudah dibuat komponen-komponennya. Yang pertama tentu ada identitasnya. Ada identitas mata pelajaran. Mata pelajarannya di sini matematika. Kelas 7 semester pertama. Ya, pertamanya ditulis dalam bentuk angka Romawi. Alokasi waktu 20 jam pelajaran atau 8 pertemuan. Ini termasuk dari pertemuan pertama nih, RPP dari pertemuan pertama. Nomor KD-nya tinggal ditulis 31, 32, 33, 41, 42, dan 43. Ini salah tulis nih. Apaan ya? Ini salah tulis. 20 JP ini kan nanti dibagi 4. Ya kan? Dibagi 4 sehingga menjadi 5 pertemuan. 5 pertemuan. Ya, ini harusnya 5 pertemuan. Karena sesuai dengan jam pelajaran kita. Atau misalkan ternyata kita mau buat RPP-nya itu dalam setiap pertemuan itu dihitungnya bukan per minggu. Ya, yang ini per minggu ya. Ini 20 bagi 4 itu kan selama seminggu. Ya, sedangkan kalau misalkan
dibuat per pertemuannya itu bisa dibagi 2 lagi. Berarti 10 pertemuan ini nanti dibuatnya. Ya, bisa 10 pertemuan atau 5 pertemuan. Kalau ini berarti RPP-nya buat 1 minggu. 1 minggu. Terus kalau mau dibuat tiap pertemuan ya kan, misalkan hari Selasa dan Kamis. Selasa beda, Kamis juga beda. Berarti dipecahkan lagi jadi 10 pertemuan. Ya, karena untuk matematika setiap pertemuannya atau ketemunya itu adalah hanya ada 2 jam pelajaran. Kalau 1 minggu berarti 4 jam pelajaran. Demikian. Nah, tujuan pembelajarannya. Setelah membaca dan mendiskusikan bilangan bulat, siswa mampu. Ya, jadi di sini ada kalimat pengantar dulu sebelum masuk ke tujuan. Ya kan, tentu mereka setelah membaca dan berdiskusi mengenai bilangan bulat, berarti siswa mampu. Ya. Atau menggunakan kata yang lain silahkan. Yang penting di situ mengarahkan pada hasil apa sih yang mau dituju, ya kan? Nah, di sini ada 2 tujuan yang mau disampaikan pada pertemuan pertama ini. Yaitu yang pertama membandingkan bilangan bulat dan pecahan, yang kedua mengurutkan bilangan bulat dan pecahan. Nah, berarti ini tidak melebar ya dari 2 tujuan ini. Iya. Nah, kemudian selanjutnya proses pembelajaran. Setelah tadi identitas, kemudian tujuan, masuk ke proses pembelajaran. Ya. Terdiri dari kegiatan pendahuluan, terus kegiatan inti, dan penutup. Nah, setiap kalimat yang tertuang dalam RPP ini diharapkan menggunakan kalimat baku. Dan kemudian ketika dia sedang melakukan proses pembelajaran, direkomendasikan atau disarankan dan dianjurkan menggunakan taksonomi Bloom. Kalimat-kalimat yang ada di taksonomi Bloom. Misalkan dia mau mencari tahu tentang pengetahuan, mengenai pengetahuan, ya berarti bisa menggunakan kata mengutip atau menyebutkan atau menjelaskan, menggambar, membilang, mengidentifikasikan, mendaftar, menunjuk, memberi label, memberikan indeks, ya kan? Nah, contoh seperti di sini nih. Ini motivasi, di bagian motivasi. Ya kan? Di sini kita melakukan kegiatan memberikan motivasi agar siswa semangat dalam belajar. Ya, berarti menggunakan kalimat di mana seorang guru itu memberikan motivasi semangat dalam belajar. Atau bisa lebih dijabarkan lagi, contoh motivasinya seperti apa. Misalkan mengucapkan selamat pagi dengan semangat, gitu. Itu boleh dituangkan dalam RPP ini. Jadi kalau misalkan kita mau buat detail pun lebih bagus. Ya, tapi kalau misalkan mau dibuat general umum seperti ini, ya karena kita belum tahu bentuk kata motivasinya, ya, yang nantinya tentu kita akan buat juga, ya kan? Itu bisa dibuat general, ya. Ini bahasanya kan general, memberi motivasi agar siswa semangat dalam belajar. Memberikan motivasinya seperti apa? Bisa dalam bentuk ini ataupun itu, gitu kan? Nah, kita masuk ke bagian pendahuluan dulu. Di sini tentu yang pertama kita melakukan absensi
dan apersepsi, itu mengucapkan salam, berdoa, mengkondisikan siswa siap belajar, ya, mengabsensi dan mengkaitkan materi atau tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi, tema atau kegiatan sebelumnya, yaitu pada kelas 6. Karena ini tadi materi kelas 7 ya. Berarti kita kan mengkaitkan pada kelas 6, karena kan mereka baru saja masuk dari kelas 6 ke kelas 7. Ini materi pertama. Atau 3 hal ini, absensi, motivasi, dan prasyarat pengetahuan ini masuk ke dalam bagian stimulus atau pemberian rangsangan. Ini bahasa ininya ya. Tidak perlu ditulis stimulus, juga tidak apa-apa. Ya, yang penting ketika kita membuat RPP ini, kita harus melakukan stimulus dulu ketika awal, pendahuluan. Sehingga mereka tentunya lebih terarah kan, dan nggak kaget ketika guru masuk tiba-tiba, ayo buka bukunya halaman sekian gitu kan, itu kan nggak ini juga, kurang tepat tindakannya. Ya itu akan buat kaget para siswa, nih apaan sih guru, ketika pas segi awal tiba-tiba langsung buka buku gitu kan. Harusnya kan ada persepsi dulu, mengucapkan salam, berdoa, terus kemudian mengkaitkan materi sebelumnya, memberikan motivasi, terus memberikan prasyarat pengetahuan, menyampaikan KD apa aja yang mau disampaikan. Iya, dan tujuan pembelajaran kan tadi juga udah disampaikan. Itu masuk ke dalam prasyarat pengetahuan. Selanjutnya, kegiatan inti. Ya. Nah, di kegiatan inti ini masuk ke dalam problem statement atau mendefinisikan masalah. Ya, jadi bisa menggunakan yang berbeda-beda, tentunya sesuai dengan model pembelajaran yang mau kita gunakan. Ya. Dan model pembelajaran yang akan yang direkomendasikan dari Kemendikbud juga ada, yang dimana student atau siswa atau peserta didik harus menjadi senternya, bukan guru center lagi untuk yang 2013 ini. Ya, jadi maksudnya adalah di sana ada proses keaktifan siswa. Ya, usahakan terjadi proses siswa itu bergerak aktif selama pembelajaran, bukan hanya guru yang menjadi center atau guru yang menerangkan, udah guru aja menerangkan, siswanya diam aja gitu kan. Itu kurang baik dan tidak direkomendasikan. Nah, sehingga perhatikan di kegiatan inti, di sini cara mengidentifikasikan masalahnya adalah siswa menggali informasi yang diketahui oleh siswa. Ya, jadi kita mencari tahu dulu informasi yang diketahui oleh siswa itu seperti apa. Nah, ini kata-kata menggali informasi ini termasuk ada dalam taksonomi Bloom. Ya, terus siswa menangkap informasi, ya kan, terus kemudian siswa membangun pemahaman, itu termasuk kata-kata yang ada di taksonomi Bloom. Nah, setelah menggali informasi, ya kan, kita mendefinisikan sebuah masalah, itu juga termasuk dalam data collection atau pengumpulan data. Ya, jadi setelah diberikan siswa itu mengidentifikasi masalah apa aja sih yang terjadi, gitu kan. Misalkan kita pertama kali itu menampilkan sebuah gambar, ya kan, kita menggali informasi yang diketahui oleh siswa, apa sih gambar yang ada di hadapan kalian tuh apa, gitu kan. Jadi meminta siswa untuk merespon, terus kemudian siswa menangkap informasi itu, ya kan, dari presentasinya, terus siswa membangun pemahaman konsep materi yang sedang diajarkan. Nah, ini dicari tahu juga oleh siswa. Ya, jadi
usahakan bagaimana caranya agar siswa itu yang mencari tahu sendiri. Namun jika ternyata siswa itu tidak tahu, kita arahkan menuju jawaban sementara. Ya, jadi jangan langsung memberikan kesimpulan, kasih tahu jawaban sementara, terus dipancing lagi sehingga membangun pemahaman konsep. Terus kemudian setelah itu lakukan pengolahan data atau data processing. Ini nggak kelihatan, ini data processing, ini data collection. Nah, setelah kita membangun pemahaman konsep materi yang sedang diajarkan, terus kemudian mendiskusikan permasalahan mengenai materi yang ditampilkan di Zoom. Ya, jadi kita meminta siswa untuk berdiskusi permasalahan apa sih yang terjadi, terus kemudian solusinya seperti apa. Nah, terus kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan memberikan tanggapan yang mereka tahu, ya. Setelah itu, kegiatan penutup ini disebut sebagai verification atau pembuktian atau menyampaikan hasil diskusinya. Yang tadi siswa sudah melakukan diskusi, ya, baik itu secara individu ataupun berkelompok. Nah, terus kemudian siswa itu menyimpulkan apa sih yang didapat dari hasil diskusinya, apa sih, ya kan, tadi dapat feedback yang tadi mereka menyimpulkan sendiri. Terus kemudian setelah itu tentunya dibuat generalization, ya, atau menarik kesimpulan. Ini disampaikan oleh guru. Ya, jadi ketika siswa sudah menyampaikan setiap feedback atau tanggapannya, ya, terus kemudian meminta siswa untuk menyimpulkan, jadi kesimpulannya apa nih dari masalah ini, gitu kan. Terus kemudian kita sebagai guru itu juga memberikan arahan kesimpulan yang tepat. Jadi jangan biarkan siswa itu berhenti pada kesimpulannya saja, tapi kita arahkan menuju kesimpulan yang tepat. Ya, pasti tentu banyak sekali tanggapan-tanggapan atau masukan-masukan, kesimpulan-kesimpulan yang diberikan oleh siswa, gitu kan. Itu kalau misalkan tidak diarahkan, maka dia akan mentok pada kesimpulan tersebut. Gitu. Jadi perlu ada penarikan kesimpulan juga oleh guru. Setelah itu boleh memberikan tugas di sini via Google Classroom dan mengingatkan untuk membaca dan murojaah materi yang dipelajari ataupun materi yang akan dipelajari nanti. Nah, di sini pada pertemuan pertama ini ada LKS atau lembar kerja siswa yang dibagikan. Jadi sebelumnya itu sudah membagikan LKS, lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik. Iya. Nah, ini rekomendasi model pembelajaran dari Kemendikbud. Ada 4, yaitu yang pertama, discovery learning. Terus yang kedua, problem-based learning. Yang ketiga, problem solving. Yang keempat, cooperative learning. Ya, jadi kalau untuk yang pertama, menyarankan untuk siswa untuk menemukan terlebih dahulu apa aja yang diketahui oleh peserta didik tersebut. Terus untuk yang kedua dan ketiga ini hampir mirip ya, karena berdasarkan pada permasalahan. Jadi disampaikan terlebih dahulu permasalahannya, terus kemudian siswa mencari tahu permasalahan apa saja yang ada, terus dicari tahu solusinya, ya kan? Sedangkan kalau yang nomor 3 ini, dia fokus ke bagaimana siswa itu mencari tahu
tentang jalan keluar atau solusi dari masalah. Ya, perbedaannya hanya itu. Jadi kalau yang kedua itu masalah yang jadi ininya, yang jadi titik acuannya. Jadi diberikan sebuah masalah, terus kemudian siswa diberikan kesempatan buat mencari tahu bagaimana jalan keluarnya. Sedangkan kalau yang nomor 3, dari masalah ya yang khusus. Kalau yang tadi yang nomor 2 itu masalah umum, yang ketiga itu masalah khusus. Terus kemudian siswa juga diminta untuk mencari jalan keluarnya. Ya, perbedaannya itu. Yang problem based learning itu masalah umum, yang problem solving itu masalah khusus. Kalau cooperative learning ini berdiskusi ya, kerja kelompok. Terus kemudian bagian selanjutnya adalah penilaian. Ada 3 penilaiannya di sini kebetulan. Yang pertama ada penilaian sikap. Setiap pertemuan itu tentu ada penilaian sikap. Jadi perlu juga dibuat rubrik penilaian sikapnya. Terus yang kedua pengetahuannya apa? Tes tulis PG ya via Google Form. Itu kita lampirkan di lampiran pertama. Terus yang ketiga ada keterampilan, portofolio, esai via Google Form. Ini juga dilampirkan pada lampiran berikutnya. Ya, portofolio ini termasuk dalam LKS ya. Jadi apapun itu kegiatan, tentu kan pasti ada kegiatan ketika setiap kali pertemuan. Ya, itu masuk ke dalam lembar kerja peserta didik. Kalau misalkan tidak ada portofolio atau keterampilan di sini, ya, pengetahuan ini bisa sebagai LKPD-nya. Tes tulis PG ini bisa masuk ke dalam LKPD-nya. Selanjutnya adalah sumber belajar. Sumber belajar yang digunakan adalah ditulis di sini, ya kan, di sini buku paket SMP 1A kelas 7 karangan M. Holik Adinawan. Terus kemudian buku referensi lainnya dan internet. Dan terakhir ada pengesahan. Ini belum ditambahkan ya. Guru mata pelajarannya harusnya ada 2. Kita masuk ke LKS. Nah, LKS. Kita langsung masuk ke contohnya ya. LKS. Sistematika lembar kerja siswa itu, yang pertama ada judulnya, terus kemudian boleh disampaikan pengantarnya, jadi uraian singkat bahan pelajaran, berupa konsep-konsep mata pelajarannya yang termuat dalam kegiatan, terus kemudian memberikan pertanyaan atau masalah, yaitu masuk ke dalam pengantar. Terus tujuan kegiatannya disampaikan, alat dan bahan, oh ini LKS untuk ini ya, eksperimen atau melakukan percobaan, praktek. Kalau tidak ada alat dan bahan berarti dia LKS biasa. Ini alat dan bahan ini boleh tidak digunakan. Ya, misalkan kita tidak lagi melakukan praktek, itu alat dan bahan tidak perlu ditulis. Terus langkah kegiatan ini boleh memasukkan soal-soal ya yang dimana siswa diminta untuk menjawab. Ya, jadi kalau misalkan yang praktek menggunakan langkah kegiatan, ya kan ada tabel, pertanyaan, kesimpulan. Nah, kalau untuk LKS biasa, itu langkah kegiatannya berupa soal-soal, terus kemudian meminta siswa untuk menjawab
soal tersebut atau permasalahannya. Dan di terakhir, usahakan siswa itu diberikan untuk menarikan kesimpulan. Atau kalau tidak mau atau tidak ada penarikan kesimpulan di LKS tersebut atau seperti ini, ya ini kan berupa soal aja nih. Tentu nggak ada penarikan kesimpulan dong. Ya kan? Penarikan kesimpulan itu disampaikan ketika di saat pembelajaran atau bersama gurunya. Nah, ini contohnya lembar kerja peserta didik, ada KD-nya, tujuan, terus identitasnya, nama kelas dari anak tersebut. Ini permasalahan langsung, terus diminta anak untuk menjawab, ya kan? Nah, tentunya dari setiap komponen ini, dari 3 soal ini kan ada pedoman atau panduan penilaiannya, nggak mungkin sembarangan, ya kan? Nomor 1 itu kan ada 3, misalkan ini skornya 5 gitu kan, ini 10, ini 15, ya kan? Itu tentu ada skornya tersendiri. Nah, itu disebut rubrik penilaian atau pedoman penilaian. Itu disampaikan di lampiran selanjutnya. Nah, identitas, tujuan, identitas peserta didik, permasalahan, tugas individu atau tugas kelompok. Nah, terakhir rubrik penilaian atau pedoman penilaian yang tadi kita sudah buat dari LKS tersebut, kita buat juga rubrik penilaiannya. Ada berapa sih rubrik penilaian itu? Ada 5, ya. Rubrik penilaian tentang pengetahuan, praktek dan aplikasi pengetahuan. Yang ketiga, kecakapan dalam berbagai jenis keterampilan komunikasi, visual, karya seni, dan lain-lain. Terus, yang keempat, produk, ya, produk yang hasil karya dari anak-anak. Itu kan tentu ada pedoman penilaiannya. Terus yang terakhir ada sikap. Komponen pada rubrik penilaian. Komponennya adalah identitas, nomor soal atau pembahasan, terus kriteria penilaian, terus yang ketiga tentu ada skornya atau nilai pada setiap pembahasan, terus kemudian ada total skor atau nilai. Kita lihat contohnya seperti ini. Ini rubrik penilaian pengetahuan dari sebuah LKS ya, atau penilaian harian. Tes tulis, ini indikatornya tentatif ya. Tapi kalau untuk PTS, PAS, ya kan, atau PAT, itu perlu ditulis. Perlu ditulis indikator apa yang memuat dalam soal tersebut. Nah, ini soalnya, ini indikator penilaiannya nih. Ya kan, kalau sudah sampai sini, pemahaman atau jawaban dari peserta didik, berarti skornya 20. Ya, atau bisa lebih spesifik lagi. Misalkan anak cuman mengerjakan sampai sini, berapa nilainya kira-kira? Ya kan, bisa nih 5. Terus kalau cuman sampai sini, tambah lagi 5. Ya kan? Sampai sini, tambah lagi 5. Sampai sini, 5. Sehingga di total jadi 20. Ya, boleh langsung ke total, atau lebih spesifik seperti ini. Lebih bagus. Nah, pedoman penilaian selanjutnya, ini untuk yang ini, soalnya pilihan ganda dan esai. Ya, kalau pilihan ganda cukup seperti ini aja. Nomor 1, A, B, C, D, gitu kan. Sampai nomor 20. Terus bobot skornya diberikan keterangan, kalau jawab benar skornya 1, kalau jawabannya salah atau tidak dijawab skornya 0, jumlah skor total adalah 10. Terus kemudian kunci jawaban dan pedoman penskoran untuk yang esainya, ya kan? Untuk nomor 1 gitu kan, kunci jawabannya apa atau pembahasannya apa, berapa skornya nih. Contohnya seperti ini, benar dan tepat skornya 3,
benar dan kurang lengkap, skornya 2, kurang lengkap 1, tidak dijawab 0. Atau tidak lengkap atau salah, skornya 0. Nih, lanjutannya nih. Ya, terus kemudian diberitahukan di bawah jumlah skornya, gimana cara menghitung nilainya gitu kan. Nilai dikali 100 sama dengan berapa gitu kan. Skor maksimalnya sampai ditulis 100. Seperti itu. Ini rubrik penilaian dari soal PG dan esai. Nah, kalau ini rubrik penilaian dari LKS atau portofolio. Ya, ini dari bahasa Indonesia. Jadi anak-anak diminta untuk membuat sebuah karangan, ya. Di sini karangannya tentu disampaikan harus memuat unsur 5W 1H, ya kan? Terus kalau misalkan dia memuat apa aja gitu kan, pertanyaan apa berarti skornya 5, yang pertanyaan siapa skornya 5, seperti itu. Ya, jadi setiap LKS itu tentu ada rubrik penilaiannya atau pedoman penskorannya. Ya. Nah, sudah demikian yang Anda sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Dibuka sesi pertanyaan. Halo semua, masih on di sana. Jazakumullahu khairan Pak Hafid, sangat mencerahkan, alhamdulillah. Jadi yang mungkin tadinya sudah paham bisa semakin paham, yang baru setengah paham jadi paham, yang belum paham jadi paham ya, dan yang masih tidur alhamdulillah jadi kebangun gitu ya. Ya, alhamdulillah sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Nah ini gimana nih, masih on apa enggak nih di sana nih? Masih, Dad. Masih, Pak Halim. Alhamdulillah. Masih. Alhamdulillah. Iya, silahkan barangkali ada yang ingin bertanya kepada Pak Hafid. Ya, silahkan. Sambil ya berdiskusi ya. Untuk yang belum kirim foto nanti bisa dikirim. Kemudian setelah ini harusnya ada kegiatan lain ya. Ini qadarullah waktunya tadi agak melebar di bagian Kaldik, jadi mengambil sedikit waktu untuk kegiatan sosialisasi kurikulum diniyah dan nasional ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana? Ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin bertanya? Ada yang mungkin bingung? Ya. Monggo-monggo, silahkan. Jangan ragu-ragu. Ya, anggap saja rumah sendiri. Ya, insya Allah jelas semua ya. Ya, Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Nah, insya Allah jelas semua. Nanti semua perangkat yang tadi disampaikan Pak Hafid dan juga lain-lainnya itu sudah kami sediakan ya, di bagian kurikulum sudah menyediakan, nanti kita share dalam bentuk Google Drive sharing. Bapak Ibu silakan menggunakan file-file yang ada di situ ya, dan tidak menggunakan file-file lain ya.
karena sudah diformatkan ya menjadi satu, sudah di-setting sedemikian rupa. Tugas Bapak Ibu cuma satu ya, tinggal melaksanakan saja ya. Jadi insya Allah di semester ini semua perangkat ya kita sudah siapkan ya dengan rapi ya, siap dipakai, siap dieksekusi ya. Nanti tinggal Bapak Ibu yang fokus merancang bagaimana caranya ya untuk menjadikan anak-anak didik kita itu pinter ya, terampil ya, dan sikapnya juga baik ya. Itu tujuan dari pendidikan nasional ya. Jadi fokusnya di situ. Dan dari apa yang tadi sudah Pak Hafid sampaikan ya, mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu tercerahkan ya bagaimana kita menggali potensi siswa ya untuk senantiasa ya bisa belajar secara mandiri. Nah, ya. Ini kan yang susah ya, apalagi di masa pandemi, bagaimana caranya membuat siswa itu termotivasi, kemudian belajar secara mandiri, dan tentunya hadir gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan di musim pandemi seperti ini. Nah, tentu dari apa yang sudah disampaikan Pak Hafid, itu ada poin-poin penting yang harus Bapak Ibu sampaikan, terutama yang ada di dalam RPP ya, Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak dan Ibu harus ya mencantumkan tujuan pembelajarannya apa. Jadi harus punya tujuan, Bapak dan Ibu harus punya visi ya. Kita sudah punya visi yang bagus di sekolah ya, dan Bapak Ibu juga harus punya visi dalam pembelajaran ya, mengacu kepada visi sekolah. Ya, kemudian harus memulai kegiatan pembelajaran ya, ada pendahuluannya ya, ada ada salam, ada apersepsi, ada motivasi ya. Kemudian ada kegiatan inti dan kegiatan penutup, ada media yang digunakan. Nah, ini perlu dirancang sedemikian rupa ya. Insya Allah seperti yang Pak Hafid katakan bahwa RPP itu mudah. Yang sulit adalah melaksanakannya, yang sulit adalah membuatnya. Ya, sehingga masing-masing guru harus punya kesadaran untuk membuat RPP. Seperti itu ya.